Suatu peristiwa terjadi pada malam. Babak baru ini, yang diriwayatkan dalam bentuk sebuah kisah. Kisah-kisah serupa dinisbahkan kepada semua tokoh keagamaan yang dikenal di dalam sejarah, yakni sebuah kisah tentang penggodaan. Semua kisah semacam itu memaparkan secara perlambang, suatu peristiwa alamiah dalam kehidupan. Misal, tentang bagaimana Nabi Isa alaihissalam digoda oleh iblis, yang membawanya ke puncak bukit dan dari sana memperlihatkan kepadanya kerajaan-kerajaan duniawi, dan dimintanya Nabi Isa alaihissalam, menyembahnya, bila ingin menjadi raja dari kerajaan-kerajaan itu. Kita tahu jawaban beliau, sebagai pemimpin ruhaniyah. Yang kita tahu, hal itu merupakan suatu peristiwa perjuangan jiwa sang pemimpin dalam hidupnya. Demikian pula yang terjadi pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kala beliau kukuh berdakwah menentang praktek-praktek keberhalaan masyarakat dan musuh-musuh beliau, para pemimpin Quraisy merayunya dengan kecantikan, harta dan tahta. Dan tak seorang muslim pun bisa melupakan jawaban beliau, aku sama sekali tak menginginkan harta ataupun tahta. Aku telah diutus oleh Allah sebagai seorang mazir, bagi umat manusia, menyampaikan risalahnya kepada kalian. Jika kalian menerimanya, maka kalian akan bahagia di dunia ini dan di akhirat kelak. Dan jika kalian menolak, tentu Allah akan menentukan antara kalian dan aku. Begitulah gambaran dari hal ini, dan merupakan fakta kuat kemaujudan duniawi. Berkenaan dengan hal ini, ada dua versi kisah tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Versi pertama mengisahkan, bahwa suatu hari iblis menghadapnya, memperkenalkan diri sebagai Jibril, dan berkata bahwa ia membawa buruk dari Allah, yang mengundangnya untuk menghadapnya di langit tertinggi. Syekh Abdul Qadir segera menjawab bahwa si pembicara tak lain adalah si iblis, karena baik Jibril maupun buruk takkan datang ke dunia bagi selain Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setan toh masih punya cara lain, katanya, baiklah Abdul Qadir, engkau telah menyelamatkan diri dengan keluasan ilmumu. Enyahlah, bentak sang wali. Jangan kau goda aku, bukan karena ilmuku, tapi karena rahmat Allah lah aku selamat dari perangkapmu. Versi kedua mengisahkan, ketika Syekh Abdul Qadir sedang berada di rimba belantara, tanpa makanan dan minuman, untuk waktu yang lama, awan menggumpal di angkasa, dan turunlah hujan. Syekh Abdul Qadir meredakan dahaganya. Muncullah sosok terang di cakrawala dan berseru, akulah Tuhanmu, kini kuhalalkan bagimu segala yang haram. Syekh Abdul Qadir berucap, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sosok itu pun segera pergi berubah menjadi awan, dan terdengar berkata, dengan ilmumu dan rahmat Allah, engkau selamat dari tipuanku. Lalu setan bertanya tentang kesigapan Syekh Abdul Qadir dalam mengenalinya. Syekh Abdul Qadir menyahut bahwa pernyataannya menghalalkan segala yang haramlah yang membuatnya tahu, sebab pernyataan semacam itu tentu bukan dari Allah. Kedua versi ini benar, yang menyajikan dua peristiwa berlainan secara perlambang. Satu peristiwa dikaitkan dengan perjuangannya melawan kebanggaan akan ilmu. Yang lain dikaitkan dengan perjuangannya melawan kesulitan-kesulitan ekonomi, yang menghalangi seseorang dalam perjalanan ruhaniyahnya. Kesadaran akan kekuatan dan kecemasan akan kesenangan merupakan kelemahan terakhir yang mesti enyah dari benak seorang soleh. Dan setelah berhasil mengatasi dua musuh abadi ruhani inilah,